Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada umur adalah beribadah. Jadi ketika kita berdoa minta panjang umur, jangan lupa selalu disertai dengan taat kepada Allah. Jangan berdoa, ya Allah mohon panjang umur, sihat wal afiat, tetapi lupa tidak sebut taat kepada Allah. Istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Kita ikatkan doa kita, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu, agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dalam beribadah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia yang bersama Al-Quran. Mulai harimu bersama Al-Quran, tutupi harimu selalu bersama Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran setiap waktu dan setiap saat, minimal mulai harimu dengan baca Quran. Tutupi harimu juga dengan baca Al-Quran. Kenapa? Agar di antaranya Allah berkahi perjalanan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, 30 ayat syafa'at li sahibiha min fitnatil qabr. 30 ayat di dalam Al-Quran telah menyelamatkan seorang dari siksa kubur atau dari fitnah kubur. Ulama disebutkan ayat yang dimaksud 30 ayat adalah surat Tabarak Al-Mulk, salah satu surah yang membawa kita jaminan selamat dari siksa kubur. Ayat Al-Kursi, a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat Al-Kursi. Cuma satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salat, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat, tidak ada halangan yang menghalanginya masuk surga. Cuba bayangkan, tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga berkatnya ayat Al-Kursi. Ini satu ayat bisa menjaminkan kita masuk surga. Gimana kalau suratul Baqarah semuanya? Gimana kalau Al-Quran semua? Ini baru satu ayat, ayat Al-Kursi. Makanya orang yang buru-buru tidak berkesempatan berzikir lepas salat, paling tidak baca ayat Al-Kursi, baru anda keluar dari tempat musalla atau salatnya. Paling tidak, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa mikas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Habis itu bebas, mau salat sunnah ba'diyah boleh, mau keluar dari masjid boleh, terus zikir-zikir yang lain kapan? Dah apa-apa, bisa belakangan. Bisa nanti pas pulang ke rumahnya baca subhanallah 33 sambil jalan pulang ke rumah. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tambah satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi totalnya 100. Itu bisa sambil jalan kita baca. Tapi ayat Al-Kursi diusahakan setiap habis salat fardu jangan sampai tertinggal. Karena itu jaminan menjadi ahli surga. Apalagi kalau bisa dirutinkan membaca suratul Baqarah setiap hari di dalam rumah. Kalau tidak mampu khatam suratul Baqarah dalam rumah sehari, tidak apa-apa, anda bisa baca sebagian, besok lanjut lagi, tapi khusus dibacakan suratul Baqarah di dalam rumah. Kenapa? Apa kaitan dalam rumahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asyaitanu minhu." Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur. Makanya sering kita berantem di rumah, anak kita bawel di rumah, kita bermasalah dalam rumah tangga, karena terlalu sering syaitan berada di tengah kita. Penggantinya apa? Pertama, usirlah syaitan. Kalau syaitan diusir, si malaikat penggantinya yang hadir dalam rumah kita. Kalau malaikat ada, insyaAllah ma'mur rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kita bisa mengusir syaitan dari rumah? Baca suratul Baqarah. Baca sampai selesai. Saya punya kebiasaan ikuti ibu saya. Ibu saya setiap hari khatam suratul Baqarah. Dan subhanallah pengalaman saya,
apapun kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, kalau baca suratul Baqarah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah. Suratul Baqarah dahsyat. Bahkan ada mendapat orang yang membaca dan memahami, memaknai, mempelajari ilmu di suratul Baqarah, dia telah mampu memahami separuh agama. Separuh agama difahami melalui suratul Baqarah, karena banyak hukum-hukum ada di dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah memang surah yang cukup panjang, tapi keberkahannya sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bawalah suratul Baqarah, karena sesungguhnya Al-Baqarah ini membawa keberkahan untuk diri kita. Bawalah suratul Baqarah, kata Rasulullah, karena barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, bakal nyesal, kata Rasulullah. Akan nyesal. Mau enggak kira-kira ibu nyesal? Jangan jauh dari suratul Baqarah. Wala tastati'uha al-batalah, dan tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun, mereka tidak mampu melawan suratul Baqarah. Berarti suratul Baqarah melindungi kita dari kejahatan sihir, dari kejahatan dukun, dari kejahatan macam-macam makhluk halus dan makhluk gaib, karena keberkahannya luar biasa. Termasuk ayat Al-Kursi saat tidur. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi saat tidur, tidak akan didekati oleh syaitan. Syaitan tidak bisa dekat sama orang yang suka baca ayat Al-Kursi. Anak-anak kita, tolong biasakan anak-anak kita membaca ayat Al-Kursi ketika tidur. Seandainya anak kita masih kecil atau anak bayi terlanjur tidur dan kita belum bisa menajarinya karena dia masih kecil, kita bisa bacakan sambil usap badannya. Kita baca ayat Al-Kursi sambil usap kepalanya, sambil usap badannya. Buat apa? Supaya dia termasuk dilindungi oleh Allah dari syaitan dan godaan syaitan. Termasuk mimpi buruk. Dibacakan ayat Al-Kursi sebelum tidur, insya-Allah dijauhkan oleh Allah dari mimpi buruk. Sering saya menerima bersoalan soal mimpi itu. Orang bertanya, apalagi kalau mimpi itu membuat dia ketakutan. Ada sesuatu, aku mimpi ya agak aneh ya. Ada sesuatu yang tidak tahu ya gimana ya. Pokoknya saya takut deh, takut. Kenapa takut? Karena gara-gara mimpi. Mau enggak kira-kira obatnya? Mau kan? Menatasi mimpi buruk, saya kasih obatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap mimpi buruk? Rasulullah SAW menceritakan, yang pertama, jangan cerita ke orang lain. Itu syaratnya pertama. Mimpi buruk itu jangan cerita ke orang lain. Yang kedua, ketika anda bangun kaget karena mimpi buruk itu, Rasulullah SAW menajarkan, ta'awwadz billahi min syarri dhalik. Berlindung kepada Allah dengan ucapkan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Atau a'udzu billah mimma ra'ait. A'udzu billah mimma ra'ait. Maknanya apa? Aku berlindung kepada Allah dari apa yang aku lihat, apa yang aku mimpi. Terus yang ketiga, tiup 3 kali ke sebelah kiri. Tiup 3 kali ke sebelah kiri. Tapi tolong perhatikan, kalau suaminya sebelah kiri, hati-hati. Jadi tiup 3 kali. Gimana cara tiupnya? Tiup bukan meludak ya. Tiup hanya 3 kali. Yang keempat, ganti posisi. Kalau seandainya lagi tidur di sebelah kanan, kemudian tiba-tiba bangun kaget karena mimpi itu, ganti posisi ke sebelah kiri. Kalau lagi di sebelah kiri, ganti posisi ke sebelah kanan. Itu aja maksudnya ganti posisi. Bukan pas lagi berbaring ganti posisi berarti berdiri. Imam bisa tidur berdiri. Maksudnya ganti posisi ke kanan atau ke kiri. Bukan ganti posisi berbaring berarti bangun atau berdiri. Gimana mau tidur lagi? Sudah faham? Faham. Ada 4 yang sudah dicontohkan atau diarahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, apa? Jangan cerita, maaf, penasaran, merasa aneh, ingin tahu ada apa, tanda apa, rahasia apa, dah usah tahu.
Kalau sudah anda merasa tidak enak di hati, itu sudah mimpi buruk. Buat apa mau cari tahu tanda mimpi buruk? Kalau penasaran terhadap mimpi baik, itu bagus, bisa ditanya. Aku melihat misal sesuatu hijau, sambil aku bertemu seorang salih, pakaiannya putih. Ini kan sesuatu yang baik. Penasaran, bisa kita cari tahu. Tanya ahli yang bisa mampu menafsirkan mimpi. Tetapi kalau ada rasa tidak enak di hati, tidak usah tanya siapa-siapa. Itu obatnya dari Nabi Muhammad SAW. Jangan cerita. Yang kedua, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Atau a'udzu billah mimma ra'ait. A'udzu billah mimma ra'ait. Maknanya, aku berlindung kepada Allah dari apa yang aku mimpi. Terus yang ketiga, tiup 3 kali. Habis ta'awud, tiup 3 kali. Sebelah mana? Maafkan, ada sahabat saya di sini jadi tidak enak ya. Ibu-ibu juga diperhitungkan. Kalau ada suami sebelah kiri, jangan dia nanti kaget. Kenapa ibu? Tiup gitu. Sikir lagi dibacain ruqyah. Ya. Terus yang keempat, ganti posisi. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau sudah menjalankan 4 hal ini, falan yadurrahu dhalik, tidak akan kena madarrah mimpi tersebut. Tapi kalau melanggar, saya tidak bisa menjaminkan abah nanti kena madarrahnya atau tidak. Faham? Paham. Jadi Rasul sudah memberitahu jangan takut. Kalau sudah mengamalkan 4 hal ini, tidak ada bahaya dari mimpi itu akan kena kepada kita. Selamat. Kalau soal mimpi baik, Rasulullah SAW juga menarahkan. Pertama, soal mimpi baik, jangan cerita ke sembarangan orang. Barangkali cerita itu indah, cerita itu bagus, kemudian kita cerita kepada sembarangan orang, nanti dia hasudi kita. Maka Rasulullah SAW, mau cerita boleh, tapi kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang salih-salihah, yang kita tahu, kalau saya cerita mimpi baik itu, dia justru akan mendoakan kebaikan. Karena manusia tidak semua sama, ada yang hatinya dingki, ada yang hasud. Makanya jangan cerita, kata Rasulullah SAW, jangan cerita sembarangan soal mimpi baik. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, nampaknya mimpi enak, walaupun saya tidak faham maknanya, tapi Alhamdulillah. Terus yang ketiga, berdoa, ya Allah, aku mohon kebaikan mimpi itu. Aku mohon kebaikan mimpi itu. Kebaikan mimpi itu. Artinya kalau ada sesuatu rahasia atau tanda kebaikan, kami memohon disegerakan agar menjadi kenyataan. Apa itu tanda sembuh dari penyakit, atau apa bisa diarahkan untuk berobat, bermacam-macam. Mimpi itu baik. Tapi bagaimana bisa kita tahu tanda mimpi itu baik atau buruk? Kembali kepada hati. Kalau hatinya enak, tenang, berarti itu mimpi baik. Kalau gelisah, takut, tapi penasaran, ada sesuatu yang aneh, itu tanda mimpi itu buruk. Dan sudah tahu Bapak Ibu, obatnya yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana. Sudah faham Bu? Faham. Atau diulang lagi? Sudah faham? Paham. Bagaimana mengatasi mimpi buruk dan bagaimana kita mensyukuri mimpi baik, dan insya-Allah itu semua disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kembali lagi suratul Baqarah. Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Ambillah suratul Baqarah, kata Rasulullah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, berkah hidupnya, berkah sehatnya, berkah usahanya, berkah rumahnya, berkah keturunannya, berkah ibadahnya, berkah semua jadi berkah. Apa makna daripada berkah? Segala sesuatu yang sedikit bisa dirasakan cukup banyak. Walaupun yang kita miliki sedikit, tapi kita bisa merasa lebih daripada cukup. Kenapa? Itu namanya berkah. Yang sedikit yang kita miliki, Allah turunkan keberkahan di atasnya, merasa lebih daripada cukup.